Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjidil Haram merupakan masjid suci bagi umat Islam. Setiap tahun jamaah haji atau umroh berbondong-bondong datang ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah. Selain itu, Masjidil Haram juga menjadi salah satu tempat di mana peristiwa Isra Mi'raj berlangsung. Kala itu Rasulullah SAW menempuh perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjid Aqsa dengan mengendarai buraq. Ada banyak keistimewaan yang dimiliki Masjidil Haram. Masjidil Haram merupakan tempat yang istimewa bagi umat muslim karena di dalamnya terdapat Ka'bah dan disebut juga Baitullah atau rumah Allah Subhanahu wa taala. Masjidil Haram juga merupakan masjid tertua di dunia. Sebenarnya di Arab Saudi terdapat sebuah masjid yang juga dianggap suci, yaitu Masjid Nabawi. Meskipun demikian, saat melaksanakan sholat di Masjid Nabawi, arah kiblatnya tetap tertuju ke Masjidil Haram. Apabila kita melihat kondisi sekarang, Masjidil Haram begitu luas dan besar. Padahal di zaman dahulu, Masjidil Haram bahkan tidak memiliki batas pemisah dengan area luar. Di zaman dahulu, halaman Ka'bah langsung bersentuhan dengan rumah-rumah penduduk sekitar. Barulah terdapat bangunan yang mengelilingi Ka'bah yang disebut sebagai bangunan Masjidil Haram di masa pemerintahan Utsman bin Affan pada tahun 26 Hijriah. Sebelumnya Umar bin Khattab pada 17 Hijriah telah menggusur rumah-rumah penduduk agar halaman Ka'bah menjadi lebih luas. Sebelum Umar tidak pernah ada perubahan luas halaman Ka'bah, termasuk ketika zaman Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Secara berurutan, orang-orang yang berjasa memperluas dan memperbesar Masjidil Haram diantaranya Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, Khalifah al-Muqtadir dan al-Abbasi. Baru kemudian dilanjutkan oleh para raja, yakni Malik Abdul Aziz bin Abdurrahman al-Saud, Malik Fahd bin Abdul Aziz hingga Raja Salman. Pada awalnya arah kiblat tidak mengarah ke Ka'bah. Di zaman Rasulullah SAW, beliau dan para sahabatnya mengamalkan sholat dengan kiblat mengarah ke Masjidil Aqsa. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan perintah sholat dan Masjidil Aqsa sebagai kiblat. Sebab Masjidil Haram yang merupakan tempat keberangkatan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj belum berubah bangunan masjid. Bahkan usai sholat 5 waktu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pun, Rasulullah SAW yang berada di Madinah Munawwarah tetap menjadikan Masjid Al-Aqsa sebagai kiblat kurang lebih selama 17 bulan lamanya. Lalu perpindahan arah kiblat dilakukan dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram. Hal ini dimaksudkan bahwa sholat bukan semata-mata perihal menghadapi Ka'bah atau Masjidil Aqsa. Pada dasarnya sholat ditujukan untuk menghadap diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perubahan arah kiblat ini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 142, yang artinya orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka, kaum muslimin, dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, bahwa milik Allah Subhanahu wa taala tempat timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Selain menjadi tempat suci, Masjidil Haram juga memiliki sejumlah keistimewaan tersendiri. Salah satunya adalah terdapat makam Ibrahim, yakni sebuah batu yang terdapat bekas telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam saat membangun Ka'bah. Firman Allah Ta'ala yang berarti, sesungguhnya rumah atau ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Quran Surat Ali Imran ayat 96. Kemudian Allah berfirman,
yang artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah amanlah dia, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Di Masjidil Haram terdapat tempat yang mustajab untuk berdoa. Letaknya berada di Multazam, yakni antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Para jamaah haji dan umroh dapat berdoa kapanpun di lokasi tersebut selagi bisa bertahan, sebab jumlah jamaah yang beribadah bisa membludak, namun terkadang tiba-tiba sepi. Tidak ada batasan waktu untuk berdoa, jadi panjatkan segala doa dan keinginan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjidil Haram menjadi tempat istimewa karena di dalamnya terdapat Ka'bah Baitullah. Masjid ini dibangun mengelilingi Ka'bah yang merupakan arah kiblat bagi umat Islam ketika mengerjakan ibadah sholat. Masjidil Haram menjadi istimewa karena salah satu kali salat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali salat di masjid-masjid lain, kecuali Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Selain itu, Masjidil Haram yang menjadi masjid tertua di dunia ini dianggap sebagai tempat paling suci bagi umat Islam. Masjid ini juga merupakan tujuan utama ketika menjalankan ibadah haji. Waktu tepatnya pembangunan Masjidil Haram tidak diketahui pasti, tetapi banyak yang meyakini pembangunannya sudah terjadi sejak zaman Nabi Adam turun ke bumi. Bangunan itu hancur akibat air bah pada masa Nabi Nuh. Beberapa abad kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail untuk membangun sebuah bangunan di tengah perempatan kota Mekah untuk dijadikan sebagai tempat beribadah. Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim pula yang pertama kali meletakkan Hajar Aswad dan makam Ibrahim di sekitar Ka'bah, dan sejak pembangunan itu Ka'bah dan Masjidil Haram dijaga oleh para keturunan Nabi Ismail. Masjidil Haram memiliki makna sebagai masjid yang berdiri di tanah haram. Penamaan tanah haram berlaku karena terdapat berbagai ketentuan yang mengharamkan umat muslim untuk melakukan berbagai aktivitas seperti berburu, mengangkat senjata, mematahkan tumbuhan, serta haram untuk dimasuki kaum kafir. Terdapat larangan pula bagi non-muslim untuk memasuki wilayah Masjidil Haram. Masjidil Haram juga mempunyai ketentuan batasannya. Batasan wilayah tersebut adalah batas mikot makani yang berlaku bagi jamaah haji. Batas mikot mempunyai ketentuan batas suci bagi seseorang non-muslim. Seperti di sebelah timur ada Datu Irkin yang membatasi arah Irak. Di sebelah timur terdapat Qarnul Manazil sehingga selatan disebut sebagai Yamlamlam, membatasi dari arah Yaman. Beberapa kilometer ke utara terdapat Dzul Hulaifah yang menjadi batasan langsung wilayah Mekah. Kemudian di batasan barat ada sebutan Jufah atau Rabih. Terlepas dari larangan tersebut, beberapa waktu terakhir ini pengurus Masjidil Haram menerbitkan sebuah aturan baru terhadap pengunjung yang ingin memasuki lingkungan masjid. Masjid yang berlokasi di pusat kota Mekah ini merupakan tempat suci bagi umat Islam. Masjidil Haram adalah masjid terbesar di dunia dengan luas keseluruhan mencapai 356.800 meter persegi. Masjidil Haram adalah tujuan utama dalam imbauan haji, yaitu tempat bagi para jemaah haji melakukan tawaf dan sa'i. Masjid ini dapat menampung 820.000 jemaah ketika musim haji
dan mampu bertambah menjadi 2 juta. Sejarah Masjidil Haram sebagai tempat tertua di dunia tentunya sangat panjang. Masjid ini dibangun mengelilingi Ka'bah yang menjadi arah kiblat bagi umat Islam dalam mengerjakan ibadah sholat di seluruh dunia. Dahulu Masjidil Haram merupakan tempat suci bagi penduduk Hijaz. Tidak terdapat data sejarah yang jelas sejak kapan kondisi demikian mulai muncul. Menurut cerita lokal dan tuturan agama, tempat tersebut suci dan mulia sejak awal mula diciptakannya bumi. Masjidil Haram merupakan tempat termulia yang ada di bumi. Masjidil Haram adalah masjid tertua di dunia. Masjid ini telah ada sebelum Masjid Al-Aqsa dibangun. Di dalam Ka'bah terdapat multazam yang merupakan dinding Ka'bah di antara Hajar Aswad dan Pintu Ka'bah. Di sana terdapat mustajab dan rukun Yamani. Multazam diambil dari kata iltizam yang berarti merapatkan. Dinamakan multazam karena para jamaah haji berdiri di tempat itu dan merapatkan badan ke dinding Ka'bah seraya berdoa. Menurut sebagian riwayat, Nabi SAW pernah menempelkan wajah dan tangan beliau di tempat tersebut. Diriwayatkan bahwa dari Nabi SAW, multazam adalah salah satu tempat mustajab untuk berdoa. Di tempat ini sangat disunahkan untuk melakukan taubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjidil Haram memiliki lebih dari 60 gerbang. 3 gerbang utama Masjidil Haram bernama Babul Ummah, Babul Umroh, Babul Salam, dan Babul Malik Abdul Aziz.